Selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan, nama lengkap saya Hendrik Sangkoro. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas B semester 5. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis komunikasi dan bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi yang pertama yaitu komunikasi verbal atau lisan. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan simbol-simbol verba serta menggunakan kata dari satu maupun lebih. Atau komunikasi verba atau lisan adalah komunikasi yang terjalin secara langsung tanpa ada jarak yang berarti. Contohnya meeting dengan klien, wawancara kerja. Yang kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan non-verbal untuk menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasi non-verbal ini tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut. Contohnya ekspresi wajah, sentuhan, bahasa tubuh, dan penampilan. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi dengan media yang ditulis, biasanya melakukan melalui aplikasi atau media teknologi. Contohnya, mengirim pesan melalui email, chatting melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Yang ketiga, komunikasi langsung. Komunikasi langsung adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa ada bantuan dari perantara pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada serta tidak dibatasi oleh jarak. Contohnya, ketika seseorang bertemu di suatu tempat dan melakukan komunikasi secara langsung. Yang kedua, bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi ada dua jenis, yaitu komunikasi intrapribadi dan komunikasi antar pribadi. Komunikasi intrapribadi merupakan komunikasi yang berlangsung lama dalam diri seseorang. Orang yang bersangkutan berperan sebagai komunikator maupun sebagai komunikan yang mana ia berbicara pada dirinya sendiri. Sedangkan komunikasi intrapribadi merupakan komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara dua orang atau lebih. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi tatap muka yang dilakukan 3 orang atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuh karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa seperti surat kabar, radio, televisi, film yang dipertunjukkan di gedung-gedung di bioskop. Sekian dari saya. Permohonan maaf apabila kata-kata dan penyebutan saya kurang jelas atau penyebutan saya dan kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara semua. Saya minta maaf.